Baik, materi yang akan saya paparkan yaitu materi pemakaian bahasa Indonesia, ejaan-ejaan sebelum ejaan yang disempurnakan. Pada materi pemakaian bahasa Indonesia, saya akan memaparkan dua pembahasan, yaitu pengertian ejaan dan kedua sejarah ejaan. Pengertian ejaan. Ejaan adalah aturan untuk mendeskripsikan bunyi kata, kalimat, dan lain-lain dalam tulisan atau huruf dan penggunaan tanda baca. Dan perlu diperhatikan bahwa ejaan digunakan untuk mengatur penulisan dalam bahasa Indonesia. Sejarah ejaan. Sejarah ejaan bahasa Indonesia dimulai dengan definisi ejaan yang dikemukakan oleh Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ini menggunakan huruf Latin dengan sistem ejaan berdasarkan bahasa Belanda yang disusun oleh Carles Adriaen van Ophuijsen dibantu dengan Engku Nawawi dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Akibat gerakan reformasi, bahasa Melayu yang semula menggunakan huruf Arab Melayu diubah menjadi huruf Latin. Aksara Arab Melayu atau aksara Jawa telah digunakan sejak zaman Kerajaan Pasai dan menjadi aksara resmi di negara Melayu pada masa kolonialisme. Ejaan Van Ophuijsen sendiri hanya berlaku sampai tahun 1947. Ejaan ini menggunakan kata-kata Melayu dalam pola yang dipahami oleh orang Belanda, yaitu dengan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan bahasa Belanda. Contohnya sebagai berikut. Misalnya huruf J untuk menuliskan bunyi Y seperti pada kata jang menjadi yang, kata pajang menjadi payah, dan kata sajang menjadi sayang. Kedua, ejaan Soewandi pada tanggal 15 April tahun 1947 dinyatakan tentang perubahan ejaan baru yang dikenal dengan ejaan Soewandi atau ejaan Republik. Disebut ejaan Soewandi karena diciptakan oleh Mr. Raden Soewandi yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan saat itu. Contohnya sebagai berikut. Huruf OE menjadi huruf U. Misalnya, kata goeroe menjadi guru. Lalu ada bunyi hamzah atau bunyi gurau yang biasa diekspresikan dengan tanda petik atas ditulis dengan huruf K. Misalnya, menjadi kata tidak dan menjadi pak, lalu menjadi maklum. Selain itu, kata yang berulang dapat ditulis dengan angka 2. Misalnya, ubur-ubur menjadi ubur angka 2, bermain-main menjadi bermain angka 2, dan kebarat-baratan menjadi kebarat angka 2, dan diakhiri dengan imbuhan an. Meskipun penulisan kata ubur angka 2 itu ditulis menjadi ubur angka 2, bacanya pun tetap menjadi ubur-ubur. Begitu juga dengan kata bermain angka 2, bacanya itu tetap menjadi bermain-main. Begitu juga dengan kata kebarat-baratan. Meskipun penulisannya kebarat angka 2 dan berakhir imbuhan an, bacanya pun tetap menjadi kebarat-baratan. Selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berjalan sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik atau ejaan Soewandi. EYD adalah ejaan yang sudah disempurnakan. Artinya, semua kata atau kalimat harus diatur sedemikian rupa yang sudah disempurnakan untuk membuat sebuah karya tulis menjadi sempurna. EYD sendiri mencangkup 5 aspek utama, yaitu 1. Pemakaian huruf, 2. Penulisan huruf, 3. Penulisan kata, 4. Pemakaian tanda baca, dan yang terakhir pemenggalan kata. Itulah tadi materi pembelajaran mengenai pemakaian bahasa Indonesia yang mencakup pengertian ejaan dan sejarah ejaan. Sekian dan terima kasih.